Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang two sample non-parametric statistik yang akan dilanjutkan oleh Salma. Two sample non-parametric test. Yang pertama ada uji Mann-Whitney, digunakan untuk menguji perbedaan antara dua populasi yang saling bebas berdasarkan contoh acak yang diambil dari populasi yang sama. Uji ini juga merupakan alternatif dari uji T-parametrik bila asumsi-asumsi yang diperlukan untuk uji tidak terpenuhi dan bila datanya berskala ordinal. Selanjutnya ada uji Wilcoxon-Saigny adalah uji non-parametrik untuk menguji perbedaan antara dua populasi data berpasangan berskala ordinal atau interval, tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon-Rank merupakan uji alternatif dari uji T data berpasangan apabila tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya, yang pertama ada asumsi, itu data terdiri dari dua contoh acak yang berasal dari populasi dengan median tidak diketahui. Skala data minimal ordinal, yang ketiga variabel diukur bersifat kontinu, yang terakhir dua sampel saling bebas. Yang kedua digunakan untuk menguji apakah sama median sampel 1 dengan median sampel 2 yang saling bebas. Dengan demikian hipotesisnya dua sisi H0 MX sama dengan MY, H1 MX sama dengan MY. Yang kedua satu sisi H0 MX lebih dari MY, H1 MX kurang dari MY. Yang terakhir, satu sisi H0 MX kurang dari MY, H1 MX lebih dari MY. Selanjutnya ada prosedur. Yang pertama, gabungkan data contoh X dan Y. Yang kedua, peringkat nilai semua amatan. Jika ada T atau peringkat yang sama, maka dirata-ratakan. Dan yang ketiga, jumlah peringkat dari populasi 1 sampai S. Dan yang keempat, ada statistik uji. Itu rumusnya T sama dengan S kurang N1 dalam kurung N1 min 1 per 2. Dan yang terakhir, ada kaidah keputusan hipotesis A tolak H0 kurang WA per 2 atau T lebih W1 min A per 2 dengan W1 kurang A per 2 sama dengan N1 N2 dikurang WA per 2. Hipotesis B tolak H0 jika T kurang dari WA. Dan yang terakhir hipotesis C tolak H0 jika T lebih dari W1 kurang A dengan W1 kurang A sama dengan N1 N2 dikurang WA. W adalah nilai kritis dari tabel Mann-Whitney. Selanjutnya di sini ada contoh soal kriteria berat badan mahasiswa putra dalam kurung X dan mahasiswa putri dalam kurung Y. Pertanyaannya, apakah benar bahwa berat badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri? Jawabannya, yang pertama, ditentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini hipotesisnya H0 sama dengan MX lebih kecil dari sama dengan MY, dan H1-nya MX lebih besar dari MY. Yang kedua, memberi peringkat untuk setiap data yang ada. Di sini dari setiap data dari data yang tercantum diberikan peringkat berdasarkan data yang paling kecil. Jika ada dua data yang sama, semisal di sini data nomor 59 di peringkat 7 dan 8, berarti angka 7 dan 8 dijumlah lalu dibagi 2. Selanjutnya yang ketiga, itu statistik uji T. Rumusnya, T sama dengan S min N1 dalam kurung N1 plus 1 per 2. Nah, untuk S-nya sendiri
dapat dari jumlah hasil peringkat dari mahasiswa putra. Karena yang diambil adalah data yang paling besar dari jumlah peringkat antara mahasiswa dan mahasiswa putri. Dikurang 6 dari jumlah mahasiswa putra dan putri, dalam kurung 6 plus 1 per 2, sama dengan 32,5. Selanjutnya, yang keempat di sini ada nilai kritis. Untuk N1 atau jumlah mahasiswa putra adalah 6, dan N2 atau jumlah mahasiswa putri ada 6, dan alfa sama dengan 0,05. Selanjutnya, jadi W 0,05 sama dengan 8 dapat dari tabel Mann-Whitney. Sehingga W 1 min 0,05 sama dengan 28. 28 ini dapat dari N1 dikali N2 dikurang 8. Dapat hasilnya 28. Selanjutnya, keputusan. Karena T sama dengan 32,5, yang artinya lebih besar daripada W1 min 0,05 yaitu 28, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa berat badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri. Selanjutnya, bagaimana uji Mann-Whitney menggunakan SPSS? Yang pertama, input nama pengubah ke jendela variabel. Berdasarkan soal yang diberikan, variabel view pertama itu berat badan, di mana values-nya diisi non, terus measure-nya scale. Terus yang kedua, mahasiswa values-nya diisi, nilai 1 menunjukkan mahasiswa putra dan nilai 0 menunjukkan mahasiswa putri, yang dimana measure-nya juga scale. Setelah itu, input data yang diberikan soal yang tadi ke data view-nya, seperti gambar yang udah diberikan. Next. Selanjutnya, klik Analyze, terus ke Non-Parametric Test, terus ke Legacy Dialogs, terus ke To Independent Samples. Terus setelah itu akan muncul jendela di mana variabel list-nya dimasukin berat badan, terus grouping variabelnya dimasukin yang mahasiswa, ya, di mana yang grup satu itu grup 1 dan yang kedua itu diisi 0. Next. Nanti akan keluar output. Terus ke independent sample, berat badannya ke atas variable list, terus mahasiswanya ke grouping variable. Define grupnya dimasukin grup satunya itu 1, grup 2-nya itu 0. Mahasiswa putri, terus continue, terus oke. Mann-Whitney-nya di checklist, terus klik oke. Selanjutnya akan keluar output Mann-Whitney test untuk yang rank-nya di sini untuk menunjukkan data yang di input. Setelahnya tes statistiknya yang dilihat itu yang exact signifikannya, di mana ini hasilnya 0,015, di mana itu lebih kecil daripada 0,05, yang artinya adalah tolak H0. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri. Next, Mbak. Oke, selanjutnya ada uji Wilcoxon Sainz-Rank. Yang pertama ada asumsi. Dependent variable should be measured at the ordinal or continuous level. Yang kedua ada independent variable should consist of two categorical relate group or match pairs. Yang ketiga ada the distribution of the difference between the two relate groups needs to be symmetrical in shape. Yang kedua, digunakan untuk menguji apakah sama median sampel sebelum dengan median sampel sesudah. Dengan demikian, ada hipotesisnya. Yang A ada dua sisi, yaitu H0, MX sama dengan MY, H1-nya, MX tidak sama dengan MY. Yang B, satu sisi, H0-nya, MX
lebih kecil dari MY, H1-nya MX lebih besar dari MY. Yang C ada satu sisi, H0-nya MX lebih besar dari MY, H1-nya MX lebih kecil dari MY. Yang ketiga ada prosedur. 1. Selisihkan data contoh sebelum atau X dengan sesudah atau Y. 2. Mutlakkan nilai yang diperoleh dari langkah 1, beri nama ABS atau XY. Yang ketiga, urutkan ABS atau XY, kemudian beri peringkat. Yang keempat, berilah tanda peringkat tersebut sesuai tanda hasil pengurangan X dan Y. Yang kelima, hitung jumlah peringkat yang bertanda plus atau W plus, dan hitung jumlah peringkat yang bertanda minus atau W minus. Next. Yang keempat, ada statistik uji. Hipotesis A, W ini diambil dari W yang dari hasil W plus dan minus yang terkecil. Yang kedua ini ada hipotesis B, yaitu W minus. Yang C, hipotesis C itu W plus. Terus yang kelima ada kaidah keputusan. Hipotesis A, tolak H0 jika W lebih kecil dari WN alfa per 2. Yang B, tolak H0 jika W minus lebih kecil dari WN dibagi alfa. Yang C, hipotesis B, tolak H0 jika W plus lebih kecil dari WN alfa. WN, alfa adalah nilai kritis dari tabel Wilcoxon dengan jumlah pasangan contoh sebesar N pada taraf nyata alfa. Next. Di sini ada contoh. A research team went to test whether a new teaching method increase the literacy of children. Therefore, the research take measure the literacy of 10 children before and after the teaching method has been applied. The literacy is measured on a scale from 0 to 10, with 10 indicating high literacy. The initial baseline show an average literacy score of 2.8, and after the method has been used, the average increased to 6.6. Selanjutnya di sini ada data XY dari nomor 1 sampai 10. Jawabannya ini yang pertama hipotesisnya menggunakan hipotesis yang C, yaitu H0 sama dengan MX lebih besar sama dengan MY versus H1 sama dengan MX lebih kecil dari MY. Lalu prosedur yang ada di slide 10 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu tabelnya ada data XY, lalu XY kurang Y, dicari hasilnya, lalu ada ABS X kurang Y, ini hasilnya tidak menggunakan tanda negatif, lalu di ranknya ini di rank dari urutan pertama sampai selanjutnya. Nah, di sini ada 3,5 ini dia hasil dari peringkatnya. Lalu saing rank-nya ini rank menggunakan tanda negatif maupun positif. Lanjut. Selanjutnya
W positif yaitu ketemu hasilnya 3,5 dan W negatifnya 41,5. Didapat dari jumlah peringkat yang bertanda negatif. Lalu statistik uji W-nya sama dengan W positif yaitu 3,5. Nilai kritisnya itu W 10,0,05 sama dengan 11 didapat dari tabel A8 pada buku Walpole. Keputusannya karena W positif lebih kecil dari W 10,0,5 maka H0 ditolak. Kesimpulannya, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa new teaching method increases the literacy of children. Baik, selanjutnya ada uji Wilcoxon-Strength yang menggunakan SPSS. Jadi langkah pertama, isi jendela variabel view sebagai berikut. Yang pertama, masukin datanya, ada data X dan Y. Itu untuk tipenya numerik, width-nya itu sama-sama 8, desimalnya kita kosongin, labelnya itu yang X ada before dan Y ada after. Untuk values-nya, dua-duanya non, terus missingan juga non, terus untuk columns ada 8 dua-duanya, terus measure-nya itu kita pakai scale. Lalu yang kedua, isikan data ke dalam jendela data view. Dari data X itu ada 1, 5, 4, 0, 5, 0, 6, 5, 0, dan 2. Dan dari data Y itu ada 7, 7, 10, 3, 6, 10, 6, 2, 5, dan 10. Nah, kemudian kita klik Analyze, terus pilih yang non-parametric test, selanjutnya pilih Legacy Dialogs, dan yang terakhir pilih Two Related Samples. Lalu selanjutnya itu akan muncul jendela Two Related Sample Test, lalu masukkan variabel satunya itu yang before, terus variabel duanya ke after. Nah, untuk kemudian test type-nya kita pilih yang Wilcoxon, nanti bakalan muncul output sebagai berikut. Nah, yang kita lihat di sini nilai asimsiknya itu 0,2, nilai asimsiknya itu 0,24, berarti lebih kecil dari 0,05, yang artinya itu tolak H0. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.